Oke, jadi kalau di kalian kan UTBK sekarang tuh kan ada ini ya, ada 7 macam ya. Ada 7 macam subtes. Penalaran umum. Terus kedua tuh pengetahuan dan pemahaman umum. Terus yang ketiga tuh pemahaman bacaan dan menulis. Terus yang keempat tuh eh, penalaran kuantitatif. Terus kelima penalaran matematika. Enam tuh literasi bahasa Inggris. Literasi Inggris sama literasi Indonesia. Ada 7. Nah, yang literasi Indonesia ini kalau dilihat ini kan ada ini kan juga kaitannya sama bahasa Indonesia gitu ya. Bedanya apa? Jadi kalau yang di literasi Indonesia ini benar-benar kalau sesuai namanya ya, literasi. Jadi benar-benar berkaitan sama pemahaman kalian terhadap bacaan, pemahaman terhadap bacaan dan sesuai namanya kita harus banyak literasi biar biar terbiasa buat buat kayak gini. Jadi yang ditanyakan nanti ya terkait bacanya, bukan bukan ini, bukan apa namanya? Apa sih namanya? eh kaidah kaidah penulisan atau kaidah apapun itu, misal huruf kapital atau huruf miring itu nggak bakal ditanyain kalau di literasi bahasa Indonesia gitu. Ya, oke kita mulai aja. Oke, aku udah siapin soal ini. Bentar. Oke, sudah ya. Ini biar bisa nih. Oke, ya kita literasi bahasa Indonesia. Kita bakal bahas satu persatu dulu. Nah, nanti buat mekanismenya aku kasih waktu mungkin 3 menit ya. 2 menit buat kalian baca sama 1 menit buat kalian nyari jawabannya. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Nomor pertama ini bakal bahas tentang inti bacaan. Inti bacaan. Nah, oke kita lihat soalnya ya. Oke, kayak gini. Oke, boleh dibaca dulu. Aku tunggu 3 menit, berarti 20-23. Oke. Kalau kalau udah ketemu jawabannya, boleh boleh taruh di ini ya, kolom chat. Boleh taruh di kolom chat atau kalau mau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Oke, Oke, ada yang udah jawab E. Oke, yang lain gimana? Sorry. Ya, oke, bentar. Maaf ya, maaf. Bentar, bentar. Oke, oke, kita lihat udah berapa orang. Abdul jawab B, Anifa jawab E. Oke, ada yang mau jawab lagi? Kita tunggu. Ya, kok nggak bisa? Oke, oke, Fatimah Rizky jawab B. Oke, kita bahas ya. Nah, ini aku pindahin soalnya biar bisa nyoret-nyoret ya. Oke, mungkin kita bakal pakai warna putih aja. Yang di sini, sorry. Oke, kita bahas ya. Jadi yang pertama di sini kan diminta inti bacaan ya, inti bacaan. Nah, kita lihat dulu soalnya. Soalnya bakal nanyain tentang apa nih? Inti paragraf kedua. Paragraf kedua doang nih. Inti paragraf kedua. Nah, karena paragraf kedua kita sebenarnya kita perlu baca dari paragraf pertama juga sih biar tahu sambungannya gitu ya. Tapi kita baca sekilas saja yang paragraf pertama. Karena kita bakal langsung fokus ke paragraf keduanya nanti. Oke, sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Pawatere, Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan sebesar 16.379.472 rupiah per bulan dan dari produksi 48 ton sampah plastik. Oke, dari sini kita karena dimintanya cuma inti paragraf kedua, nggak perlu baca ketiganya. Kalau yang paragraf pertamanya itu perlu karena biar kita tahu, biar kita tahu aja bisa nyambung gitu loh. Oh ini tuh bahas tentang pencemaran sampah plastik gitu kan. Kalau yang di paragraf pertama tuh dia lebih umum. Jadi pencemarannya bisa di tanah sama di laut. Dia mengenalkan kayak gitu. Dari kalimat ini, pencemarannya ada di tanah sama di laut. Nah, paragraf kedua itu udah mulai spesifik nih untuk pencemaran di laut, kayak gitu. Dan seterusnya kan dia menguraikan ya, menguraikan apa namanya tentang pencemaran di laut itu. Nah, kita bakal bahas dulu inti paragraf kan, diminta inti paragraf. Apa itu inti paragraf? Jadi inti paragraf itu bisa dibilang ide pokok. Ide pokok. Jadi ide pokok sebuah paragraf. Jadi kalau diminta inti paragraf ya ide pokok sebuah paragraf gitu. Nah, ide pokok itu apa? Jadi ide pokok ini itu adalah informasi informasi yang menjadi permasalahan utama dalam paragraf. Dalam paragraf. Jadi dia bisa mewakili keseluruhan informasi yang ada di paragraf. Nah, kita tadi udah baca tuh. Di paragraf pertama dia mengenalkan tentang pencemaran ada di tanah sama di laut. Di paragraf kedua, di kalimat pertamanya pun udah jelas. Jadi
untuk pencemaran di laut. Terus Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Terus habis itu kalimat seterusnya itu adalah menjelaskan mengenai kalimat pertama tadi. Jadi kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Kalimat utama ini ada di sini di kalimat pertamanya. Nih, ini kalimat utama. Oke, kenapa nggak bisa ini? Oke, ini kalimat utamanya. Terus dari sini kita bakal cari idenya. Kita bakal cari idenya. Nah, kita cek satu-satu aja ya. Pengolahan sampah yang baik ini udah jelas nih, enggak banget nih. Enggak. Pencemaran sampah plastik di laut. Bisa, tapi kita simpan dulu ya. Penelitian mengenai sampah plastik. Oh, enggak. Karena dia bilang lebih khusus di laut untuk pencemaran di laut gitu. Potensi sumber daya enggak mungkin. Karena kan dibicarainnya sampah, bukan perikanan kan. Keuntungan penjualan sampah plastik. Keuntungan itu ada di kalimat penjelas. Nah, ini masalahnya itu adalah di kalimat penjelas dia, bukan di kalimat utama. Sementara ide pokok atau inti paragraf itu dia ada di kalimat utama. Jadi biasanya kita nyari kalimat utama, terus apa isinya dari kalimat utama itu, gitu. Kalimat utamanya ada di paragraf pertama dan dia bilang mengenai pencemaran sampah plastik di laut. Jadi yang benar adalah yang B. Gitu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bentar ya. Ini tuh harusnya backgroundnya putih. Tapi entah kenapa di sini jadinya hitam. Nah, oke, jadi nomor pertama kita udah jawab, jawabannya B. Oke, kita bakal bahas lagi buat nomor kedua ya. Ini ada nomor kedua. Ini mengenai pemahaman informasi. Pemahaman Itu ada yang informasi. tanya di chat, sorry. Oh, oke, makasih Aul. Kalimat utamanya itu selalu di awal, nggak selalu ya. Jadi kalimat utama tuh dia bisa ini. Jadi gini, kalimat utama itu dia nggak selalu di awal, tapi dia tuh letaknya bisa biasanya emang di awal, tapi ada juga di akhir, ada juga di nggak secara jelas, tapi secara implisit, implisit, maksudnya nggak secara langsung gitu. Nah, kalau kalimat utama yang di awal itu biasanya kalimatnya dari general ke spesifik, dari ke spesifik, spesifik. Jadi kayak misalnya ini, kalimat yang ini. Jadi dia awalnya kan spesifik umum kan. Jadi dia mengenalkan di paragraf kedua kalimat pertama ini kalau Indonesia tuh penghasil sampah plastik laut terbesar loh di dunia gitu. Itu kalimatnya umum kan. Baru habis itu dirinciin. Jadi ada tuh penelitian yang buktiin apa? Buktiin kalau di laut itu banyak ada sampah plastik. Buktinya apa? 2-3% sampel ikan itu ada kandungan plastiknya. Nah, padahal tuh kalau bisa diolah dengan baik itu juga bisa menghasilkan keuntungan. Cuma kan ini bukan bukan apa namanya concern kita kan. Kita fokusnya kan di kalimat pertamanya itu. Kalimat berikutnya itu cuma merincikan. Nah, kalau di akhir itu sebaliknya. Jadi dari spesifik dulu ke general. Misal kayak gini. Nih ya, contoh kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama yang di awal udah ya tadi ya. Contohnya ada di soal. Kalau contoh kalimat utama yang di akhir itu adalah gini. Misal,
eh apa namanya? Ulat eh apa namanya? Ulat akan membentuk kepompong. Misal bentuk kepompong dan diam selama 7 hari. Terus selama waktu tersebut ulat akan eh, merubah bentuknya. Itu misal setelah 7 hari ulat keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ini banyak banget kalimat tidak efektifnya, tapi ini buat contoh aja ya. Setelah 7 hari ulat keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Terus di akhir ada gini biasanya. Itulah proses metamorfosis metamorfosis ulat. Nah, ini kalimat kalimat utamanya ada di akhir justru. Ini. Ini dia intinya dalam satu paragraf ini kan jelasin tentang metamorfosisnya ulat kan. Jadi tapi di awal tuh dijelasin dulu, oh gini ulat tuh apa namanya bentuk kepompong, terus dia diam 7 hari, terus dia bakal merubah bentuk dan akhirnya nanti keluar jadi kupu-kupu. Akhirnya di akhir tuh disimpulin kalau itu proses proses metamorfosis ulat gitu. Kalau yang ketiga, kalau yang berupa nggak dinyatakan secara langsung, tapi itu ada gitu. Misal kalimat implisit. Gini, misal seorang seorang anak eh, bangun jam 7 pagi, terus dia kemudian dia berolahraga, terus habis itu setelah itu dia mencuci, habis nyuci, mandi gitu misal. Setelah itu mandi dan eh, apa nih? Dan sarapan gitu lah misal. Nah, misal kalau ada kali ini anggaplah paragraf ya kayak gini. Nah, kalau kayak gini kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya itu harus disimpulin dari baca semuanya. Jadi kesimpulannya dari sini, kalimat utamanya itu adalah aktivitas anak di pagi hari. Aktivitas di pagi hari. Tapi dia nggak dinyatakan kan langsung gitu. Nggak dinyatakan langsung dalam teks. Tapi dia harus disimpulin. Jadi harus baca satu paragraf, terus habis itu baru kita baru bisa ngambil kesimpulan. Itu biasanya. Jadi kalau yang awal itu contohnya yang kayak di soal, biasanya umum baru ke khusus. Terus habis itu kalau yang akhir tuh contohnya kayak ini. Biasanya tuh di akhir-akhirnya ada kalimat-kalimat penandanya kayak misal itulah atau oleh karena itu gitu. Terus kalau kalimat implisit harus baca semuanya. Habis itu baru kita simpulin dari situ. Gitu. Oke, aman ya? Oke, sip. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Oke, nomor 2. Oke, bentar. Apa kayak gini ya?
Oke, nomor dua ini adalah tentang pemahaman informasi. Oke, jadi dari bacaan itu kalian diminta buat eh, biasanya nyocokin kalimat sih, bener atau enggak gitu. Yang itu bakal nentuin kalian tuh paham sama informasinya atau enggak. Nah, oke, boleh kalian coba dulu. Aku kasih waktu 3 menit sampai 20.40 ya. Oke, gimana? Apakah sudah? Oke, Anifan jawab C. Oke, yang lain? Oh, bisa ya gini ya? Oke, ini nanti ada. B mungkin. Oke, yang lainnya?
Oke, kita bahas ya. Oke, kita baca dulu. Nomor 2, pemahaman informasi. Teks ini digunakan untuk menjawab soal berikut. Virus COVID-19 masih menjadi musuh bersama bagi masyarakat Indonesia. Hal ini didasari oleh masih banyaknya kasus positif COVID-19 dan angka kematian akibat COVID-19 hingga akhir Desember 2022. Terlebih setelah masuknya subvarian coronavirus yang baru ke Indonesia sejak Juni 2022 lalu, yaitu Omicron BA4 dan BA5 yang dianggap lebih mudah menyerang kekebalan tubuh manusia dan lebih cepat menyebar. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya wacana program pemberian vaksin keempat untuk masyarakat umum. Wacana pemberian vaksin keempat untuk masyarakat ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, dan salah satunya adalah Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Itaki berpendapat bahwa pelaksanaan pemberian vaksin dosis keempat akan berbahaya jika tetap dipaksakan oleh pemerintah sebab ada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin sama sekali. Untuk bisa mendapatkan vaksin keempat ini, masyarakat harus mendapatkan vaksin ke-1 hingga ke-3 terlebih dahulu. Meskipun begitu, sejak akhir bulan September 2022, vaksin COVID-19 dosis keempat ini telah diberikan kepada tenaga kesehatan Indonesia dengan pertimbangan bahwa imunitas vaksin pada dosis ketiga yang mulai menurun. Terlepas dari pertimbangan positif tersebut, faktanya capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga Indonesia masih tergolong rendah. Oke. Kita coba bahas. Dengan menggunakan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan teks? Oke. Caranya adalah kita, kalau kayak gini ya, karena dimintanya pernyataan mana yang nggak sesuai dengan teks, itu kita harus membaca pilihannya. Jadi kita baca pilihannya, terus kita cocokin sama teks. Gitu ya. Kita cek dari A dulu. Vaksin dosis keempat berfungsi sebagai pelengkap imunitas. Oh, vaksin dosis keempat berfungsi sebagai pelengkap imunitas. Oke. Tadi mulai ada pemberitahuan tentang keempat itu muncul di sini ya. Hal ini mengakibatkan munculnya program pemberian vaksin keempat. Wacana pemberian vaksin keempat untuk masyarakat ini mengundang berbagai tapi syaratnya itu adalah untuk bisa mendapatkan vaksin keempat, ini masyarakat harus mendapatkan vaksin ke-1 hingga ke-3 terlebih dahulu. Dan meskipun begitu, sejak akhir bulan September, vaksin COVID-19 dosis keempat ini telah diberikan dengan pertimbangan bahwa imunitas vaksin mulai menurun. Imunitas ketiga mulai menurun. Oke, jadi kalau gini maksudnya apa? Jadi kayak gini. Secara umum berarti nggak ada informasi tentang yang menyatakan kalau pemberian vaksin dosis keempat ini berfungsi sebagai pelengkap. Karena apa? Jadi, kita lihat tadi di pemberian vaksin keempat ini itu tuh bukan eh, bukan karena masih adanya COVID, bukan utamanya bukan di situ karena kalau memang itu iya harusnya kan udah boleh dikasih walaupun dia tuh nggak apa namanya belum menerima dosis 1 sama 3 kan. Cuma di sini katanya harus harus mendapat vaksin ke 1 hingga 3 gitu. Harus mendapat vaksin ke 1 hingga 3. Tapi ini kan tapi ditentang sama yang ini bahwa imunitas vaksin pada dosis ketiga yang mulai menurun. Jadi harusnya gimana dong kalau vaksin ketiga mulai menurun? Kalau vaksin dosis ketiga aja itu dia apa namanya? Dia mulai menurun. Padahal harusnya tuh kalau mau menerima dosis keempat tuh harus lengkap dosis 1 sama 3. Berarti kan dia juga masih belum bisa gitu buat menerima.
Tapi ini rasanya bukan bukan kita simpan dulu lah. Ini mungkin, tapi kita cek dulu yang lainnya. Oke. Jadi kalau kalian misal bingung ya, kalau kalian misal bingung, itu kalian boleh cek dulu aja pilihan lainnya. Tapi kalau misal kalian ini nih, kayak misal sekarang nih, itu kondisinya oh ini mungkin nih, mungkin bener gitu. Mungkin bener ya kita simpan dulu aja. Kita cek yang lainnya ada. Oke, masyarakat Indonesia masih berperang melawan COVID-19. Oke, bener ya. Jadi ini di kalimat pertama masih menjadi musuh bersama. Ini dia ngomong langsung. Jadi ini sesuai sama teks. Tapi kan yang diminta yang tidak sesuai. Jadi karena tidak sesuai yang diminta, B itu bukan. Pemberian vaksin dosis ketiga belum merata ke seluruh masyarakat. Oke, mana? Oke, di kalimat terakhir tuh. Terlepas dari pertimbangan positif tersebut, faktanya capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di Indonesia masih tergolong rendah. Berarti kan belum merata kan? Kayak gitu. Oke, berarti ini sesuai. Artinya berarti bukan jawaban. Tenaga kesehatan telah mendapatkan vaksin dosis keempat. Oke, ini benar ya. Tadi kan ada di, nah, terus mendapat, meskipun begitu telah diberikan kepada ini. Vaksin COVID-19 telah diberikan kepada tenaga kesehatan Indonesia. Kayak gitu. Jadi ini sesuai. Ini enggak, bukan jawaban. Sebelum Juni 2022, belum ada subvarian Omicron BA4. Oke, katanya terlebih setelah masuknya subcoronavirus yang baru ke Indonesia sejak 2022. Berarti sebelum sebelum ini belum ada kan? Ya, sesuai. Berarti bukan jawaban. Oke, jadi benar ya. Feeling tadi berarti jawabannya yang ini, yang A. Oke, aman nggak? Ya, mungkin kita lanjut ya. Bentar. Ke sini. Oke, oke, kita lanjut ke soal ketiga. Oke, ini dia. Jadi diminta mengevaluasi informasi. Jadi ada informasi nih, kalian diminta biasanya kalau nggak menanggapi ya memberikan kritik gitu. Mengevaluasi informasi. Nah, oke, boleh dicoba dulu. Aku kasih waktu 3 menit sampai 25:04 ya.
Wah, mantap nih. Abdul. C. Oke, yang lain. Oke, Anifa jawab C. Oke, kita bahas ya. Ini kemana? Oh, ini. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Tanggapan berupa opini yang sesuai dengan teks tersebut adalah, oke, karena diminta sesuai sama teks ya, kita harus baca dulu teksnya. Nah, kita baca dulu. Teks ini digunakan untuk menjawab soal berikut. Ide bisnis dengan modal kecil bisa dimulai dari rumah, terutama bagi para pecinta kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang imut dan lucu. Biasanya orang memelihara kucing untuk menghilangkan rasa kesepian. Tapi sebetulnya ada peluang bisnis yang menarik di luar hal tersebut. Contoh peluang bisnis tersebut adalah menjadi konten kreator. Pemilik kucing bisa membuat konten tentang kucingnya seperti cara perawatannya, jenis makanan yang dikonsumsinya, atau tingkah lucu dari kucingnya tersebut. Saat membuat konten, pemilik kucing juga bisa memakaikan baju atau aksesoris pada kucingnya. Pemilik kucing pun bisa mendapatkan sumber pendapatan baru apabila dia juga menjual baju dan aksesoris tersebut. Jika tidak bisa memproduksi baju dan aksesoris kucing sendiri, pemilik kucing harus bisa mencari produsen yang menjual barang-barang tersebut dengan harga murah agar ia tetap mendapat keuntungan saat menjual kembali produknya. Selain baju dan aksesoris, pemilik kucing juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual makanan favorit kucingnya. Menjual makanan favorit kucing peliharaan juga mendapatkan cuan sambil menjalani hal yang disenangi. Tanggapan berupa opini. Nah, apa sih opini itu? Jadi opini itu sama dengan pendapat. Pendapat. Di kalian kayak diminta ngasih pendapat gitu. Pendapat. Kira-kira kalau kalian suruh ngasih pendapat, kata apa yang biasanya bakal sering muncul? Boleh dijawab dulu di kolom chat. Kira-kira nih, apapun kalau kalian misal disuruh nanggepin sesuatu nih, berpendapat lah. Biasanya apa sih kata yang bakal muncul? Nah, bagus tuh. Menurutku ini selalu selalu keluar ya. Menurutku gini nih, gitu. Saran atau kritikan, ya bisa juga dinyatakan secara langsung gitu. Kayak aku mau ngasih saran nih, gitu. Bisa. Ada lagi? Oke, bagus. Jadi tadi dari ada saran, ada contoh. Biasanya kata-kata yang digunakan untuk opini, ya menurutku, atau biasanya, oh, kamu tuh harus gini, atau dalam bahasa formalnya tuh sebaiknya, sebaiknya tuh, atau misal apa lagi? Kalau kalian suruh ngasih pendapat,
eh, harusnya harusnya tuh bisa harusnya itu. Nah, seperti itu. Jadi kita coba ya. Kita sekarang coba cari jawaban yang benar. Nah, kalau kayak gini, karena diminta ada pilihan beberapa kalimat dan mana yang opini yang sesuai sama teks, caranya kita baca pilihannya terus kita cocokin sama teks ya. Karena nggak mungkin kalau kita dari teks bisa langsung nyimpulin ini yang sesuai. Oke, saat ini kita baca yang A ya. Saat ini pecinta kucing dapat memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. Saat ini pecinta kucing dapat memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. Oke, yang perlu kalian perhatikan pertama itu adalah apakah dia kalimatnya berupa opini, gitu. Kedua, apakah sesuai dengan teks. Oke, kesesuaian dengan teks iya, tapi kalimatnya ini bukan kalimat opini ya, tapi dia justru kayak ngomong fakta. Jadi opini itu sangat bertentangan sama fakta versus fakta. Ini kalau fakta itu dia tuh ada landasan teorinya gitu, ada landasan teori. Jadi ngomongnya ya ada teorinya, fakta sesuai sama keadaan. Cuma kalau opini itu kan bisa benar atau salah, tapi kalau fakta itu selalu benar. Sementara yang ini sifatnya itu bisa benar, tapi bisa juga salah. Gitu. Dan biasanya opini itu sifatnya subjektif ya. Karena dia kan muncul dari individu ya. Jadi ada pandangan subjektif. Tapi kalau fakta itu pandangannya harus objektif terhadap objeknya. Jadi nggak boleh memandang kalau misal kita nanggepin orang kan boleh aja ya. Kalau oh menurutku tuh dia baik gitu. Nah itu pandangan subjektif berdasarkan subjek gitu. Berdasarkan subjek maksudnya kalau subjeknya aku bilangnya baik gitu. Tapi kalau misal orang lain suruh ngasih pendapat tentang orang yang sama, bisa jadi bedakan pendapatnya gitu. Itu subjektif. Kalau objektif berarti terhadap objeknya, objek yang sama. Jadi misal aku menanggapi tentang ya suatu informasi ini misal, ya apa namanya? Kalau dia apa namanya fakta, itu berarti benar-benar berdasarkan situ dan apa namanya? Pandangannya pasti sama, pandangannya terhadap ini, terhadap teksnya gitu. Objektif maksudnya. Oke, saat ini pecinta kucing dapat memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. Oke, ini kalimatnya persis ada yang di kalimat ada di ini ya, di kalimat pertama. Ide bisnis dengan modal kecil bisa dimulai dari rumah, terutama bagi para pecinta kucing. Oke, ini parafrase dari kalimat pertama dan dia eh, sifatnya fakta ya. Dia kan bukan kalimat opini ya bentukannya. Dan dia sama persis kayak yang kalimat pertama. Bukan sama persis sih, dia di parafrase. Parafrase itu adalah eh, kalimatnya intinya kita tuh berusaha menyampaikan inti dari suatu kalimat semula, tapi dengan bentuk yang berbeda. Gitu. Kalau yang kalau yang bentukannya kalimat pertama kan ide bisnis dengan modal kecil bisa dimulai dari rumah, terutama bagi para pecinta kucing. Kan intinya kan apa namanya? Walaupun modalnya kecil ini bisa loh kita ngadain bisnis. Apalagi buat pecinta kucing. Nah, sementara yang di A ini cuma parafrasnya, jadi cuma beda bentuk tapi intinya sama. Ya pecinta kucing bisa mulai bisnis dengan modal sangat kecil. Ini kan fakta ya, ada di teks gitu. Oke, kita cek yang B, berarti yang A nggak mungkin. Salah satu ide bisnis yang paling murah untuk para pencinta kucing adalah makanan kucing. Salah satu, oke, ide ini tadi ada di kalimat ini 9 nih, kalimat 9. Ini lurusin aja. Dengan model, eh, oh sorry, pendapatan tambahan dengan menjual makanan favorit kucingnya. Oke itu, kalau nggak apa-apa.
Oke, ini sama juga. Dia cuma apa ya? Dia bentukannya kan juga bukan kalimat opini ya. Bentukannya bukan kalimat opini. Gitu. Jadi ya ya udah salah. Sebaiknya pecinta kucing. Nah, ada kata sebaiknya nih. Sebaiknya pecinta kucing memulai bisnis yang berkaitan dengan kucing sesuai dengan kemampuan dan modal yang dimiliki. Oke, opini betul. Kita cek kesesuaian sama teks. Teksnya ini kan membicarakan tentang ini ya, kucing ya. Bahwa dari kucing tuh kita bisa memulai model bisnis. Memulai bisnis dengan modal yang kecil gitu. Oke, ini bagus. Yang C bisa jadi jawaban. Tapi kita cek dulu yang D. Banyaknya peluang bisnis bagi pecinta kucing membuat banyak konten kreator yang memanfaatkan kucing peliharaannya. Ini bentukannya pun juga bukan kalimat opini, ini fakta, karena ada di teks persis. Gitu. Bukan pendapat terhadap teksnya gitu. Dia ini salah. Hanya konten kreator yang dapat membagikan kegiatannya bersama kucing peliharaannya dan membuatnya menjadi ide bisnis yang paling menarik. Ini ada unsur pendapat ya. Hanya Katanya sih hanya konten kreator yang dapat membagikan kegiatannya bersama kucing peliharaannya dan menjadi ide bisnis yang paling menarik. Cuma ini nggak sesuai sama teks. Jadi maksudnya itu gini, kalau kamu punya kucing itu bisa menjadi peluang bisnis dengan menjadi konten kreator. Bukan sebaliknya, konten kreator bisa membagikan kegiatan bersama kucing peliharaannya. Kalau konten kreator tapi nggak punya kucing gimana? Ya kan jadi apa bertentangan kan? Oke, ini sesuai opini, cuma nggak sesuai sama teks gitu. Beda. Ini salah juga. Oke, berarti yang betul itu yang C. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau aman kita lanjut lagi ke soal keempat. Oke, masih kayak gini. Oke, kita diminta informasi spesifik. Oke, boleh dicoba dulu. Aku kasih waktu 3 menit sampai 21.09.
Oke, apakah ada yang jawab? Udah ya? Oke, B ya. Oke, kalian jawab B semua. Oke. Hanifa, Anisha, Abdul, Walia, sama di SMA unggulan. B. Oke, kita coba bahas ya. Oke, bentar. Oke. Informasi spesifik ya. Oke, berdasarkan paragraf ketiga, dapat diasumsikan bahwa, oke kita baca baca dulu ya. Ini tentang apa? Karena dia ada di paragraf ketiga, jadi mending kita bacanya dari awal gitu. Kalau ya karena biar kita nyambung aja sama bacaannya. Kadang ada sesuatu yang tersimpan di paragraf sebelumnya yang perlu kita ketahui biar kita lebih paham gitu tentang paragraf yang diminta. Mengonsumsi buah yang benar dan sehat. Disarankan mengonsumsi buah 20 sampai 30 menit sebelum makan. Hal itu akan membuat penyerapan buah oleh tubuh menjadi maksimal. Buah juga akan menjadi detoks yang efektif untuk tubuh jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Sementara itu, mengonsumsi buah setelah makan akan membuat penyerapan tubuh atas fruktosa menjadi lebih lambat, sehingga memicu begah maupun diare atau sakit perut. Disarankan makan buah 1 jam sebelum berolahraga karena buah dapat menjadi suntikan nutrisi yang baik dan meningkatkan energi tubuh tanpa membuat kekenyangan atau mual. Buah segar jauh lebih baik. Buah-buahan memang kaya akan serat dan berbagai vitamin, namun tidak demikian dengan buah kalengan, buah beku, atau buah yang telah diproses. Buah seperti ini umumnya memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, bahkan dapat pula mengandung pengawet atau bahan kimia tambahan lainnya yang bisa membahayakan tubuh. Oke, kita cek karena diminta asumsi ya. Asumsi itu sebenarnya itu adalah mirip-mirip kayak opini. Asumsi. Asumsi dari bacaan tersebut. Tapi asumsi itu bisa dibilang juga apa yang kalian simpulkan gitu dari bacaan itu. Tapi biasanya tuh kalau kalau asumsi itu kata asumsi itu biasanya terlalu kata yang dimaknakan sebagai tidak berdasar gitu. Tidak berdasar. Padahal sebenarnya bisa juga berdasar pada sesuatu gitu. Tapi tetap aja asumsi itu berupa opini gitu. Dia mirip sama opini. Oke, kita cek satu-satu ya. Buah kalengan atau buah beku tidak dapat dikonsumsi karena berbahaya. Katanya tidak dapat nih di sini. Nggak boleh berarti kan? Tidak dapat dikonsumsi. Tapi kita lihat di sini ya. Tadi ada tuh di sini aku tadi baca. Eh, namun tidak dapat dengan buah beku. Eh, namun tidak demikian dengan buah, sorry, buah kalengan, buah beku atau buah yang telah diproses. Buah seperti ini umumnya memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Bahkan dapat pula mengandung pengawet atau bahan kimia tambahan lainnya yang bisa membahayakan tubuh. Oke, bisa membahayakan tubuh. Tapi kan bukan berarti nggak bisa dikonsumsi kan? Buah kalengan atau buah buku tidak dapat dikonsumsi karena berbahaya. Dia bukan apa namanya? Bukan berbahaya dalam konteks yang sangat berbahaya. Tapi kalau misal kita cuma makannya dikit kan nggak apa-apa ya. Kandungan gula yang sangat tinggi. Oke, kandungan gulanya tinggi. Tapi kalau nggak terlalu sering kan juga nggak apa-apa ya.
Ya bukan begitu juga sih maksudnya. Cuma ini ada kata tidak dapat ini. Ini menyebabkan pilihan ini jadi salah gitu. Katanya nggak dapat. Tapi sebenarnya kan bisa aja dimakan. Tapi kandungan gulanya tinggi gitu. Oke, kita cek yang B. Buah dengan kandungan gula yang tinggi membahayakan kesehatan tubuh. Eh, buah dengan kandungan gula yang tinggi dapat membahayakan kesehatan tubuh. Oke, kita cek ya. Kita cek di teksnya. Ini agak sedikit mengecoh sebenarnya. Ini agak sedikit mengecoh. Buah dengan kandungan gula yang tinggi membahayakan kesehatan tubuh. Oke, kita cek. Dalam teks ketiga ini, paragraf ketiga tuh, buah yang membahayakan tubuh itu apa? Kita cek. Namun tidak demikian dengan buah kalengan, buah beku, atau buah yang telah diproses. Intinya apa dari ketiga ini? Buah kalengan, buah beku, sama buah yang telah diproses kan. Intinya buah yang ya udah melalui proses pemrosesan lah. Terus dilanjut di kalimat berikutnya, buah seperti ini kata ini, itu merujuk apa? Merujuk ke ini, merujuk ke apa namanya? Buah-buah yang disebut ini. Kalengan, beku, sama telah diproses. Buah yang seperti ini umumnya memiliki kandungan gula yang tinggi, bahkan mengandung pengawet dan bisa membahayakan tubuh. Jadi buah yang membahayakan tubuh itu apa? Buah kalengan, buah beku, sama buah yang telah diproses. Kalau buah secara umum, apakah buah dengan kandungan gula yang tinggi itu termasuk ke sini? Enggak kan? Buah kalengan, buah beku, sama buah yang telah diproses saja. Karena umumnya memiliki kandungan gula yang tinggi. Oke? Bisa membahayakan tubuh. Jadi ini yang perlu dihati-hati. Oke. Jadi cara penarikan kesimpulannya gini. Kan ada kata membahayakan tubuh nih. Nih, membahayakan kesehatan tubuh. Kalian tarik dari kalimat yang ada menyebutkan itu. Nih, bisa membahayakan tubuh. Terus baca. Buah yang seperti ini umumnya memiliki ini dan seterusnya. Apa kata ini? Ini tuh merujuk kemana? Ini tuh merujuk ke sini gitu. Oh, ternyata jadi buah yang bahaya tuh itu tiga buah itu. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut. Kandungan yang tidak baik untuk tubuh mungkin terdapat pada buah beku. Oke, di kalimat ini ya, namun tidak demikian dengan buah beku dan seterusnya itu. Buah yang seperti ini umumnya memiliki kandungan gula yang tinggi, dapat pula mengandung pengawet atau bahan kimia. Jadi, bisa dong. Kandungan yang tidak baik untuk tubuh mungkin terdapat pada buah beku. Kandungan yang tidak baik ini apa aja? Kandungan yang tidak baik untuk tubuh itu berupa kandungan gula yang tinggi, terus sama pengawet, sama bahan kimia kan. Nih, disebutin di kandungan gula, terus mengandung pengawet, sama bahan kimia tambahan. Gitu. Itu kandungan yang nggak baik, dan itu ada di buah beku. Karena kalimat yang ini, kalimat yang ini, itu tuh ada sambungan, rujukan dari ini, kata ini. Yang ini tuh nyambung ke sebelumnya. Kayak gitu. Jadi C mungkin benar. Tapi kita cek dulu yang lainnya. Pengawet atau bahan kimia tambahan menyebabkan buah tidak dapat dikonsumsi. Nah ini kata tidak dapat ini menyebabkan dia nggak bisa dijadikan jawaban. Kan boleh aja dikonsumsi kan? Bisa kan dikonsumsi? Tinggi pun seberapa tinggi gitu kan? Kandungan gula yang tinggi dan pengawet terkandung dalam setiap eh, kandungan gula yang tinggi dan pengawet terkandung dalam setiap buah kalengan. Kalau kita cek yang ini ya, kita baca kalimat terakhirnya tuh. Buah seperti ini umumnya memiliki kandungan gula yang tinggi, bahkan dapat pula bisa bisa juga nih ngandung ini. Tapi kan bisa juga nggak ngandung pengawet kan, gitu. Oke, jadi ini salah. Oke, jadi jawabannya yang benar cek. Kayak gitu. Ada yang mau menentang atau ada yang tidak setuju? Apa enggak?
Setuju. Oke, mantap. Oke, aman ya. Oke, kalau kalau ada pertanyaan langsung aja potong nggak apa-apa. Ya, emang kalau kalau yang berbasis bahasa Indonesia kayak misal literasi bahasa Indonesia, PBM sama PPU itu emang biasanya membutuhkan ketelitian. Sebenarnya kalian bisa, kalian udah tahu ini ya, kalian udah tahu apa namanya, harus harus menjawab apa. Nah, kadang dan itu pun juga jadi masalah juga buat aku sih. Kadang kurang teliti gitu. Tapi nggak apa-apa. Makanya itu kita belajar. Makanya itu kita latihan. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, sebentar ya. Ini ntar PPT-nya aku bagiin. PPT sama coret-coretannya itu ya. Sebelumnya bahasa Inggris juga belum di ini ya, belum di share ya. Ntar sekalian aja, ntar ku share sekalian linknya. Oke, kemudian ini informasi tersirat. Informasi tersirat. Jadi tersirat itu PPT-nya biasanya di share di mana Kak? Oh, ya. Ini tuh baru gunain PPT itu pertama tuh waktu bahasa Inggris itu yang ngajar ke Ama. Nah, terus ini template-nya aku gunain lagi di sini. Ntar belum kalau aku rasa sih belum ya, belum dibagiin sama Kak Ama ya PPT-nya. Di ntar ku share sekalian ini. Sekalian sama yang literasi bahasa Indonesia. Ku share di grup aja, di grup. Oke, kita lanjut ya. Informasi tersirat. Tersirat itu ada tersirat, ada tersurat. Kalau tersurat ya ada di surat. Maksudnya ya dia tuh ada ada secara langsung gitu. Dinyatakan secara langsung, dinyatakan secara langsung. Kalau informasi tersirat itu nggak dinyatakan secara langsung. Oh, iya belum masuk grup. Oh, oke ntar ya udah aku bagiin di link chat sekalian nanti. Di chat Zoom habis ini. Ya kalau tersirat itu nggak dinyatakan secara langsung, nggak dinyatakan secara langsung dan artinya berarti kita harus peka. Nah kayak gitulah. Oke, boleh kalian coba dulu 3 menit ya sampai 21.25. Oke, sok dibaca dulu aja, dicoba. Kalau udah boleh taruh jawabannya di kolom chat. Ini kalau kalian bisa, kalau bener jawab soal ini berarti kalian peka karena tersirat.
Oke, sebentar. Udah ada yang jawab? CADE. Oke, kita bahas ya. Nggak ada jadi. CD. Jangan terbe. Oke, kita coba ini ya, bahas bareng-bareng ya. Oke, ini kan diminta ini ya ada tentang informasi tersirat. Jadi apa sih tersirat itu? Tersirat versus tersurat. Oh ini, tersurat itu dinyatakan secara langsung. Nah ini kebalikannya, tidak langsung. Jadi akibatnya apa? Kalau yang tersurat itu langsung ada di teks. Oke, kau. Oke, ada di teks. Kalau yang tersirat itu dia kebalikannya nggak ada di teks. Tapi biasanya ini harus melalui proses simpulan. Kita harus menyimpulkan kalau yang tersirat ini. Kalau yang tersurat nggak usah, karena udah ada di teks. Oke, seperti itu. Ya, kita coba baca teksnya dulu ya. Bagaimana sikap penulis dalam bacaan tersebut? Oke, bacaannya tentang apa? Kita baca. Sebuah penelitian dari University of Manchester mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia. Para peneliti menyurvei 22.423 individu berusia 20 tahun ke atas yang menggunakan media sosial daring, Facebook, Twitter, dan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial membahayakan kesehatan mental orang dewasa. Peningkatan satu standar deviasi dalam penggunaan media sosial bagi orang dewasa setara dengan peningkatan 9% dalam skor CESD, Center of Epidemiologic Studies Depression Scale, yang merupakan alat ukur untuk gejala depresi. Berdasarkan survei riset Kesehatan Dasar Indonesia terbaru, prevalensi individu dengan gangguan jiwa karena media sosial di tanah air diperkirakan 11,8 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat memiliki sisi negatif. Oleh karena itu, pejabat kesehatan masyarakat harus berpikir kreatif untuk menemukan cara agar masyarakat menyadari konsekuensi negatif dari media sosial. Pengguna media sosial daring juga harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk mencegah peningkatan penyakit mental. Oke, bagaimana sikap penulis dalam bacaan tersebut? Jadi, teks itu emang apa ya namanya? Teks itu emang bisa dikatakan akan menunjukkan ini tuh penulisnya tuh menunjukkan sikap yang bagaimana. Apakah dia tuh sikapnya tuh prihatin ataukah sikapnya itu menentang atau berusaha menjelaskan sesuatu. Itu tuh bisa dibaca dari teksnya.
Jadi dari teks yang dibuat. Jadi ya kayak misal kita buat teks ya, pasti ada sedikit padangan subjektif atau kita tuh emang akan akan berusaha apa gitu dengan teks tersebut. Ini memang bisa kita lihat dari teks. Nah, kita lihat tuh di paragraf pertama. Paragraf pertama itu kan dia tuh ngomong tentang kalau penggunaan media sosial ini tuh punya dampak buruk loh bagi kesehatan mental gitu. Ya, ada di kalimat ini mengatakan bahwa penggunaan media sosial itu berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk. Itu kalimat utama dalam paragraf tersebut. Terus eh, kita cek juga, kita juga nemu di paragraf kedua itu adalah ini, pengguna media sosial daring juga harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk mencegah penyakit mental. Didukung sama kalimat terakhir di paragraf kedua. Jadi di kalimat terakhir paragraf kedua itu dia bilang, dia tuh intinya penulis tuh mau bilang gini, pengguna media sosial tuh kalau bisa harus bijak dalam dalam menggunakan media sosial biar biar nggak kena penyakit mental gitu. Seolah-olah tuh penulis pengen bilang gitu. Oke. Nah, oke kita coba cek ya. Prihatin karena pengguna media sosial yang berlebihan berdampak bagi kesehatan mental. Eh, prihatin ya, prihatin. Kalau prihatin enggak sih, tapi lebih ke arah pengguna media sosial daring juga harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk mencegah peningkatan. Lebih ke arah apa ya namanya? Berharap, lebih ke arah berharap, bukan ke prihatin ya, bukan ke arah prihatin. Kalau prihatin tuh ya berarti kalimatnya nanti jadi ini, sungguh menyayangkan Indonesia masih banyak menggunakan media sosial yang berdampak pada kesehatan mental gitu. Intinya sama, media sosial berdampak kepada kesehatan mental. Cuma kan ada kalimat yang menunjukkan kalau dia prihatin di situ. Nah, kalau ini tuh lebih ke berharap sih. Pengguna media sosial daring juga harus bijak gitu. Di kalimat 8. Oke, jadi prihatin itu kurang pas sih. Menentang. Yang B menentang penggunaan media sosial daring, Facebook, Twitter, dan lain-lain yang menyebabkan gangguan mental. Eh, nggak menentang sih. Penulis nggak ada sih menentang di satu paragraf ini. Cuma dia berharap aja. Berharap berharap bijak gitu mudahnya. Tapi bukan berarti menentang. Oke, misalnya, misalnya, misalnya meyakinkan dampak pengguna media sosial yang berbahaya bagi kesehatan mental. Kalau kalau dia emang hanya meyakinkan, harusnya itu, nah kita coba baca lagi paragraf kedua ya. Berdasarkan survei riset, prevalensi Indonesia dengan gangguan jiwa di sana mencapai 11,8. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi yang ini memiliki sifat negatif. Oleh karena itu, pejabat kesehatan harus berpikir, oh enggak, karena di sini di kalimat ketujuh dia justru ada menyarankan lagi nih. Kalau bisa tuh pejabat kesehatan tuh harus berpikir kreatif nih, biar biar masyarakat tuh nggak kena dampak negatifnya melulu. Dia justru di dua kalimat terakhir di paragraf kedua tuh dia kayak kayak apa ya namanya? Kayak dia tuh berharap, kalau bisa tuh gini biar biar Indonesia, biar masyarakat tuh nggak kena kesehatan mental gitu. Bukan karena meyakinkan, kalau meyakinkan kalau ada dampak negatif berbahaya tuh harusnya satu paragraf penuh tuh ini loh datanya, ini tuh berbahaya, nggak boleh. Ini salah ya. Cemas karena pengguna media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental. Ini kan kalau dilihat nih ya, pilihannya tuh kan ini kan sama semua ya kalimat belakangnya. Cuma bedanya itu kan di kalimat depannya. Prihatin, menentang, meyakinkan, cemas. Cemas. Dia cemas. Ya, bisa dilihat dari dua paragraf terakhir di paragraf kedua ini. Cemas ya, berharap berharap biar mungkin bisa sih diartikan cemas.
Oleh karena itu, pejabat kesehatan harus berpikir kreatif untuk menemukan cara agar masyarakat menyadari konsekuensi negatif dari media sosial. Nah, itu kayak malah ngasih saran gitu loh. Kalau bisa tuh pejabat tuh ini seolah-olah tuh harusnya tuh mendidik masyarakat nih biar tahu gitu. Oh ini tuh ada konsekuensi negatifnya gitu. Terus di akhir juga dia bilang kalau harus bijak gitu. Nanti kan dia berharap ya, atau istilahnya cemas juga ya. Cemas gitu. Karena penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental. Oke, ini bagus sih. Yang D, kita coba cek dulu yang E. Resah terhadap hasil penelitian. Oke, ini kayaknya bukan deh. Resah terhadap hasil penelitian dari University of Manchester bahwa media sosial berdampak pada kesehatan mental. Kalau dia resah dengan hasil penelitiannya, coba kita cek hasil penelitiannya apa. Ada di kalimat pertama. Hasil penelitian University of Manchester itu mengungkapkan bahwa pengguna media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental. Kalau dia resah, eh, kalimatnya tuh harusnya seolah-olah tuh apa ya? Seolah-olah tuh kalimatnya kayak, ih kenapa sih ke pengguna media sosial tuh apa punya berdampak buruk gitu. Ya resah tuh bukan ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke. Maaf, di teks tidak ada penjelasan penggunaan berlebihan. Mana tuh? Penggunaan media sosial berlebihan. Oke. Iya. Iya sih. Ada benarnya. Coba kita lagi baca ya. Mengungkapkan bahwa penelitian berkontribusi, para penelitian di menggunakan media sosial, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial membahayakan peningkatan standar deviasi dalam setara dengan menggunakan alat ukur berdasarkan survei riset kesehatan dasar ekspansi. Oke, hanya menunjukkan bahwa teknologi punya sisi negatif, oleh karena itu harus ini pengguna media juga harus bijak menggunakan sosial. Oke, harus bijak. Jadi maksud kata bijak apa? Eh Pengguna media sosial daring juga harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk mencegah penyakit mental. Oke, kita bisa artikan dari sini sih bijak. Apa maksud bijak? Kalau penggunaan media sosial itu kan mungkin ya kalau misal maksud kata bijak ini bukan terkait intensitas penggunaan, harusnya kan dia membicarakan misal mengenai gini, penggunaan media sosial itu harusnya untuk bertujuan baik, misal untuk apa? Untuk mengajar, untuk belajar, bukan untuk mencemooh orang gitu. Itu salah satu arti bijak penggunaan media sosial. Tapi ada satu sisi lain. Katanya, penggunaan media sosial itu ada dampaknya terhadap kesehatan mental. Pertama. Kedua, pengguna harus bijak. Artinya bijak apa berarti di sini? Ini bisa diartikan ke intensitas. Jadi kalau bisa tuh intensitasnya tuh jangan banyak-banyak gitu. Maksud kata bijak kayak gitu. Jadi apa sih yang dimaksud bijak di sini? Bijak. Ya kayak tadi kalau dia diartikan intensitas, intensitas penggunaan media sosial artinya harus dikurangi, ya kan? Artinya nggak boleh berlebihan. Kalau artinya itu ke penggunaannya, berarti harusnya digunakan untuk hal baik, bukan untuk mengejek. Karena berarti untuk hal baik. Cuma kan hal baik kan nggak disinggung kan di sini. Ini kan dia kalimatnya itu adalah tentang kalau pertama apa tadi? Medsos itu ada dampak buruk untuk kesehatan mental. Kesehatan mental. Dan katanya penulis itu bilang harus bijak, bijak dalam menggunakan. Apa nih maksudnya berarti? Intensitasnya kan berarti menggunakannya. Karena kan ya
bisa jadi karena paparan sinar radiasi dan lain-lain gitu ya. Bijak dalam menggunakan. Jadi kata bijak ini bisa diartikan ke intensitas penggunaan yang jangan berlebihan juga sih. Itu. Tapi so far emang pilihan yang lebih mending tuh yang di. Soalnya prihatin tuh bukan. Menentang apalagi. Meyakinkan bukan. Resah juga bukan. Jadi ya itu mas. Gitu. Semangat mengasah skill. Ya ini berarti yang bekas ya Vanil. Anisha Citra. Oke, yang lain semangat masih bisa jadi peka. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Ke sini. Sebentar ya. Nah, agak nge-lag nih. Kita mungkin nyampe soal ketujuh ya. Ya, udah ketahuan dulu kan. Oke, ini udah. Oke, ini soal 6 dan 7. Oke, ini satu teks untuk dua. Mengenai informasi umum yang keenam. Oke, boleh dibaca dulu. Boleh dipilih juga. Boleh dipilih. Terus, aku kasih waktu 3 menit ya. 2146. Oke, silahkan dicoba.
Sebentar. Oke. C. Oke, kita baca. Ini lagi. Oh, ini. Oke, informasi umum. Informasi umum dari bacaan. Oke. Topik yang dibahas pada bacaan tersebut adalah, oke, topiknya apa? Oke, kita baca ya teksnya. Nah, teksnya ada dua paragraf nih ya. Para peneliti dari Jepang menemukan bahwa dalam skala waktu geologis, satu spesies pohon hutan hujan tropis telah mengalami banyak perubahan. Dalam sebuah laporan penelitian terbaru, para peneliti dari University of Tsukuba mengungkapkan bahwa Sorea parvifolia, spesies pohon hutan hujan tropis, telah mengalami ekspansi populasi yang cepat di Borneo. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang masa lalu spesies menjadi kunci untuk memastikan keberadaannya pada masa depan. Profesor Yoshihiko Sumura, sebagaimana dilansir EUREC Alert, mengatakan bahwa Sorea parvifolia tersebar luas di Asia Tenggara. Struktur genetik Sorea parvifolia dipengaruhi oleh fluktuasi glasial dan interglasial yang berulang. Perubahan genetik ini memberikan pengetahuan untuk memastikan keberadaannya pada masa depan. Untuk memeriksa genetiknya, para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir seluruh rentang geografis S. parvifolia. Tim menggunakan penanda DNA nukleus dan data pengurutan DNA dari kloroplas, struktur sel tumbuhan yang menggunakan fotosintesis, untuk memeriksa struktur genetik spesies tersebut. Analisis DNA tersebut menunjukkan bahwa S. parvifolia telah mengalami ekspansi populasi baru-baru ini di Borneo. Spesies ini kemungkinan besar bermigrasi dari semenanjung Malaya ke Borneo dan kemudian mengalami peningkatan populasi besar sehingga menghasilkan keragaman genetik yang cukup besar. Oke, kalau kita lihat, kalau kita diminta topik yang dibahas pada bacaan tersebut itu berarti kalau dia teksnya ada dua paragraf, berarti kalian harus nyari inti dari paragraf satu itu apa, inti paragraf dua apa, baru kalian gabung gitu. Jadi kalau diminta topik, topik kan saya enggak ding. Ini kan dia karena di sini ada dua paragraf ya, ada dua paragraf. Jadi ada paragraf satu, ada paragraf dua. Diminta di mana dalam tiap paragraf itu kan punya kalimat utama kan, atau punya ide pokok kan, ide pokok satu, ide pokok dua. Jadi harus ada dua komponen ini kalau kalian mau menyimpulkan topik itu. Nah, kita cek ya. Paragraf pertama itu dia tuh apa sih? Dia ngomongin apa? Ini paragraf pertama yang sesuai yang tadi kita udah baca. Itu mau ngomong gini, Sorea parvifolia itu udah ngalamin ekspansi populasi. Gitu. Ada di sini mengatakan bahwa kalian pendukungnya di sini telah mengalami ekspansi populasi. Oke. Oh ya, sorry ya. Kalimat utama tuh bisa juga di tengah kayak misalnya yang ini gitu. Kenapa aku tahu kalimat utamanya yang ini gitu? Karena setelah membaca semuanya, setelah baca satu paragraf itu tuh ternyata kayak seolah tuh eh, inti pentingnya kan kalau ini loh ada spesies yang mengalami ekspansi gitu. Gitu kan. Jadi kalimat kalimat satu sama dua itu cuma pengantarnya doang.
Kalimat tiga pun cuma penjelasan lanjutan. Oke. Itu tentang kalimat pertama. Sorry. Kalimat pertama, paragraf pertama. Terus kemudian kita cek juga paragraf kedua. Itu jelasin tentang apa nih? Eksperimen ya. Eksperimen kan. DNA, nukleus, dan pengurutan DNA. Jadi intinya penelitian untuk membuktikan bahwa dia tuh mengalami ekspansi populasi gitu. Oke ya. Ini salah satu, bentar, teman-teman ambil sampel. Oke. Ini emang nggak ada secara langsung sih. Nggak dinyatakan secara langsung. Jadi ini salah satu contoh di mana ide pokoknya itu harus kita ambil sendiri. Ide pokok kalimat pertama itu spesies mengalami ekspansi. Kalimat kedua itu adalah penelitiannya. Penelitian untuk mendukung. Penelitian bahwa spesiesnya itu Esparvifolia itu mengalami ekspansi. Seperti itu. Jadi topik yang dibahas pada bacaan tersebut adalah, oke, kita cek beberapa perubahan yang terjadi pada enggak, beberapa perubahan enggak ya. Kan bukan cuma membahas perubahannya aja, kan? Tapi kan ekspansi, penyebaran ya. Oke, bukan ya. Kalau perubahan secara fisik ya kayak misal daunnya berubah gitu, gitu. Bukan enggak. Soalnya Parvifolia baru-baru ini mengalami ekspansi populasi. Nah, ini sangat tepat sekali. Oke, penelitian tentang Soraya Parvifolia oleh para peneliti dari Jepang ini cuma di paragraf kedua. Ini cuma di paragraf kedua. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa menerima seluruh, kan yang diminta bacaannya, topik bacaannya, bukan cuma topik paragraf. Penggunaan DNA untuk meneliti genetik Soraya Parvifolia itu penelitian. Ya, itu penelitian ini cuma bagian dari paragraf kedua juga. Pentingnya penelitian, nah ini penelitian lagi. Oke, berarti jawabannya yang B. Kalau penelitian doang kan cuma paragraf kedua ya. Paragraf pertamanya kasihan. Kan perlu dia juga bagian dari bacaan. Tapi dia nggak dianggap. Jadi topik yang dibahasnya harus, kalau misal nanti kalian ketemu bacaan yang itu ada tiga paragraf. Ada tiga paragraf, kalian diminta buat menyimpulkan topik bacaannya apa. Kalian harus cari ide pokok paragraf satu, ide pokok paragraf dua sama tiga gitu. Habis itu baru kalian simpulin semuanya dari situ. Gitu. Jadi bergantung sama cara nyarinya sebenarnya gampang, simple. Jadi bergantung sama ada berapa paragraf. Cari ide pokoknya. Satu, cari ide pokok kedua, cari ide pokok ketiga, baru kalian simpulkan dari sini. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain atau ada yang mau menantang? Oke, mantap. Sip, kita lanjut ya ke soal terakhir kita. Masih gunain bacaan yang sama ya. Karena kan teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 6. Nomor 6 udah, nomor 7. Nah ini deh. Kalian tadi juga udah baca, jadi waktunya agak cepat ya. 2 menit aja ya. Nih, kalimat yang dicetak miring pada paragraf kedua memiliki makna yang sama dengan, oke, nomor 7 ini tentang parafrase. Oke, boleh kalian coba dulu. Sampai 2159 ya.
Ya, sorry. Oke, sebentar ya. Oke, jawabannya apa aja nih? C, B, D. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, kita baca. Number seven. About paraphrase. Jadi parafrase. Ini parafrase tuh ada di literasi Inggris sama ada juga di literasi Indonesia. Dan nanti kalau kalian kuliah tuh bakal sangat ini bermanfaat ilmu parafrase ini. Oke, jadi sambil nungguin ya, parafrase itu kita tuh intinya pengen menyampaikan, misal ada tuh bacaan dalam bentuk satu, intinya ada ada punya makna tertentu. Kita mau menyampaikan makna yang sama, cuma dalam bentuk yang berbeda, gitu. Jadi intinya kita mau menyampaikan makna yang intinya sama. Jadi inti parafrase yang harus kalian pertahankan itu adalah maknanya. Parafrase itu harus mempertahankan makna. Makna nggak boleh sampai berubah. Kalau maknanya sampai berubah itu salah. Harus intinya kita mau menyampaikan makna yang sama tapi dalam bentuk yang beda. Oke, kita cari kalimat yang dicetak miring pada paragraf kedua. Oke, kita cari ya. Yang miring itu kan yang ini ya. Ini miring nih. Yuk. Oke, sip. Kita baca. Untuk memeriksa genetiknya, para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir seluruh rentang geografis Esparvifolia. Oke, cara paling gampangnya itu adalah kita kita cari aja satu-satu di kalimat A, B, C, D ini. Kita cari aja satu-satu. Oke, A. Para peneliti mengambil contoh daun dari pohon dalam populasi yang mencakup semua batas jangkauan geografis Esparvifolia. Oke, kalau kita baca di kalimat 7, untuk memeriksa genetik para mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir seluruh, hampir. Oke, ini hampir, ini dia bilang semua. Hampir itu berarti bukan
bukan semua. Kalau hampir, misal ada 100 orang, kalian hampir mendata seluruhnya. Berarti belum 100 orang yang kalian data, ya tapi mendekati lah 95 gitu. Itu hampir. Tapi kalau semua artinya kalian udah mendata 100 orang gitu. Jadi kata hampir sama semua itu beda maknanya. Karena udah beda makna, artinya salah. Ini salah nih di sini. Oke, yang B. Oke, untuk memeriksa genetiknya, sampel daun yang berasal dari pohon dalam populasi alami diambil oleh peneliti yang mencakup hampir seluruh rentang geografis. Oke, ini agak agak rancu ya. Oke, yang mencakup hampir seluruh rentang itu harusnya nih ya di kalimatnya ini, yang hampir seluruh rentang geografis ini adalah daunnya. Mengambil daun dari pohon dalam populasi alami. Mengambil daun nih, daun. Bukan. Kalau yang ini kalau kita baca, sampel daun yang berasal dari dalam populasi alami diambil oleh peneliti yang mencakup. Kata yang itu adalah yang itu adalah perluasan sebenarnya, perluasan. Perluasan. Jadi kalau kalian menggunakan kata yang di peneliti, artinya yang kalian mau luasin itu peneliti. Jadi penelitinya itu mencakup hampir seluruh rentang geografis. Tapi kan yang mencakup seluruh rentang geografis kan harusnya daun, bukan penelitinya gitu. Jadi yang B salah. Kata yang itu perluasannya. Kayak gitu. Kita cek yang C. Para peneliti mengambil sampel daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup seluruh. Oke, ini udah ketahuan ini salah. Seluruh, seluruh tuh sama kayak semua. Oke, salah ya. Contoh daun dari contoh daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup hampir seluruh batas jangkauan Esparvifolia diambil oleh para peneliti untuk diperiksa genetiknya. Kalau kita lihat strukturnya, untuk memeriksa genetiknya, para peneliti ini subjeknya. Ini kan keterangan aja ya, keterangan. Jadi kita coba cek ya, apa warna yang pas. Nah, itu ini adalah keterangan. Nggak kelihatan ya? Ini tuh adalah keterangan, keterangan. Nah ini para peneliti, ini adalah subjeknya. Sorry. Nah, ini adalah subjek. Ini adalah subjek. Terus mengambil sampel, ini mengambil ya, predikat. Sampel daun, apa sih objeknya? Dari dalam pohon yang mencakup, ini perluasan aja. Yang mencakup itu perluasan. Kalau kita lihat strukturnya, ini ya, kita udah dapat ya. K, S, P, O, K. Oke, contoh daun dari pohon dalam populasi alami yang mencakup ini, hampir seluruh batas ini adalah objek gigi kita diambil. Dia berarti semula, semula itu strukturnya kayak gini. Keterangan, keterangan baru lanjut subjek, baru lanjut predikat, baru lanjut objek. Ini adalah kalimat aktif. Kalimatnya aktif. Kata kita tahu dari mana? Ini mengambil, mengambil, mengambil aktif. Kita bisa parafrase dia jadi kalimat pasif dengan cara dibalik aja objek nih. Objeknya itu yang ini. Contoh daun dari pohon dalam populasi alami hampir seluruh batas jangkauan. Ini objeknya. Terus kemudian diambil. Artinya apa diambil? Predikat kan? Oleh para peneliti. Subjek. Oke. Untuk dia untuk diperiksa. Oke. Berarti ini jadi kalimat yang pasif. Dan dia di sini nggak mengubah arti kan? Karena cuma diubah strukturnya aja, diotak-atik aja, dipindah-pindah gitu. Oke, ini benar. Oke, kayak gitu. Karena dia hanya mengubah strukturnya aja, tapi tanpa mengubah makna.
Oke, pilihan jawaban yang kita cek ya. Untuk memeriksa genetiknya, sampel daun dari pohon dalam populasi yang mencakup hmm, seluruh batas jangkauan. Oke, ini salah ya, seluruh nih. Oke, tiga jawaban bisa kalian eliminasi dari kata seluruh sama semua. Ini menguntungkan banget. Tinggal yang perlu kalian pahami tadi yang ini ya, peneliti ini, peneliti yang itu perluasan. Jadi yang dia luasin tuh peneliti. Padahal di bacaannya itu yang diluasin itu adalah daun. Gitu. Oke, jadi jawabannya yang D. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, oke, bentar, aku tunggu dulu ya. Aku tunggu sampai 2.10 deh. Barangkali ada pertanyaan terpendam. Tidak, aman. Oke, aman. Oke, jadi kita udah bahas nih ya, tadi. Oke, kita sambil review aja lah. Jadi kita ada belajar inti bacaan, terus pemahaman informasi, terus kemudian kita juga udah mengevaluasi informasi, ngasih tanggapan berupa opini, terus kemudian ada informasi spesifik, terus ada juga informasi tersirat, terus bacaan terakhir itu mengenai informasi umum, sama terakhir adalah parafrase. Oke, itu mungkin ya yang kita pelajari pada malam ini. Tapi sebelum itu, boleh di sini ya, feedback bit.ly feedback tutor. Oke, aku kasih waktu ini ya, 3 menit dulu. Sambil kalian ngisi, aku kasih link ini ya, link Canva yang Inggris sama apa namanya, Indonesia ini ya. Deklarasi, bentar tadi aku buat ini dalam apa ya? On satu, dan ada lagi bit.ly deklarasi Indonesia on satu. Oke, ini ya, itu link Canva-nya ini, link PPT. Kalau Kak mau minta link grupnya dong, jadi ketinggalan. Oh, oke. Bentar ya. Eh, Biasanya tuh bisa dari sini ya. Oke, sebentar ya. Oh iya, kebetulan sorry ya, ini kita ganti link Zoom soalnya. Ini apa, link Zoom kemarin ada bermasalah gitu. Link Zoom kemarin ada bermasalah, padahal biasanya juga enggak. Kalau kalau udah normal, insya Allah pakai link Zoom yang semula juga Pak. Gitu ya. Memang kadang dalam proses terdapat banyak dinamika. Kayak gitu. Oke, udah diisi. Kalau udah diisi, aku ucapin lagi terima kasih karena udah ikut ya tutorial pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, boleh kalau ada aktivitas lainnya boleh meninggalkan link Zoom, boleh istirahat dan selamat berlibur. Oke, terima kasih ya, udah boleh di. Terima kasih.
Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Aku end ya. Thank you. Assalamualaikum.